Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1077. Pergi. Leng Ao mengepalkan tangannya yang lain dan menghempaskan pedang terbang Yanyu. Lian mengambil kesempatan itu untuk melangkah maju, dan bola api yang menyambar disertai guntur dan kilat menghantam dada Leng Ao. Dengan ledakan, Leng Ao terlempar, dan sebuah lubang muncul di dadanya, lampu listrik menyala terus-menerus di dalam, dan beberapa logam meleleh menjadi cairan seperti lava dan jatuh. Guntur berderak. Guntur dan kilat yang dihasilkan oleh penghancuran guntur semakin menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada Leng Ao. Leng Ao menunduk, meletakkan tangannya di luka itu, dan dengan cepat memutar pisau tajam dari ujung jarinya, menggandakan ukuran lubang di dadanya. Dia menggali sepotong daging, dan melemparkannya ke tanah, lalu memelototi Lian. Wah, sepertinya aku meremehkanmu, tapi Lei Mi mendengus dingin, tiba-tiba melompat ke udara, membuka tangannya dan berteriak keras. Fusi. Keempat anggota suku mekanik yang melawan Guyu dan Wu Liuqi segera melompat keluar dari lingkaran pertempuran dan terbang menuju Lei Mi seolah-olah mereka telah dipanggil. Ang Li ingat pernah menonton kartun ketika dia masih kecil. Gambarnya sangat mirip dengan yang dia lihat sebelumnya. Beberapa robot membentuk robot besar, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Bedanya, balapan mekanik sepertinya lebih unggul. Leng Ao tampak menjadi orang yang benar-benar berbeda setelah bergabung dengan 4 anggota suku mekanik lainnya, sama seperti 2 orang kecil di Dragon Ball yang menyatu menjadi orang lain. Leng Ao bergabung dengan 4 anggota suku mekanik lainnya dan menjadi bentuk kehidupan baru bernama Lengba. Lengba tingginya 5 meter dan besar, dan lubang yang dilubangi Lian di dada Leng Ao telah menghilang. Meskipun Lengba masih berada di tingkat ketiga seni bela diri Kaisar, kekuatannya jelas menjadi lebih kuat dan mendekati tingkat keempat seni bela diri Kaisar. Suara mendesing. Pedang terbang Yan Yue berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Lengba. Lengba mendengus jijik, mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan menembakkan seberkas cahaya dingin yang mengenai pedang terbang Yan Yu. Wajah Lian menjadi gelap, dan dia menemukan bahwa hubungan antara dirinya dan Yan Yu Feijian terputus, dan Yan Yu Feijian tampaknya telah kehilangan spiritualitasnya dan jatuh ke tanah tak bergerak. Sampah yang tidak berguna. Leng Ao mendengus dan melangkah menuju Yan Yu Feijian. Pedang terbang Yan Yu telah kehilangan spiritualitasnya dan terlihat mirip dengan senjata biasa. Jika diinjak oleh Leng Ao, ia benar-benar akan berubah menjadi besi tua. Berhenti. Lian meraung dan melepaskan burung Phoenix api merah untuk menyerang Lengba. Pada saat yang sama, sepasang sayap transparan tumbuh dari punggung Lian, dan dia menggunakan kekuatan zodiak untuk mendapatkan kembali pedangnya. Ledakan. Burung Phoenix api merah menghantam Lengba dan meledak, berubah menjadi api yang megah dan membungkus Lengba dengan erat. Namun, Lengba tidak hangus dan matang seperti Ying Yue. Bahan logam pada tubuhnya sangat istimewa dan sepertinya mampu menahan pembakaran suhu tinggi. Dengan kata lain, suhu api merah Lieguan tidak cukup untuk melelehkan material di tubuh Lengba. Lengba tiba-tiba mengeluarkan udara dingin, mencoba memadamkan api di tubuhnya. Setelah Qianli menyadari bahwa situasinya tidak normal, dia segera berubah menjadi burung Phoenix dan terbang kembali ke Lian. Lian memegang pedang terbang Yanyu di tangannya, dan hatinya bisa dikatakan telah tenggelam ke dasar. Pedang terbang ini telah benar-benar kehilangan spiritualitasnya, bahkan ternoda karat, seolah-olah akan patah jika disentuh. Sehat. Lian menghela nafas pelan dan menyingkirkan pedang terbang Yanyu, lalu melihat kembali ke api merah Liefeng, menghela nafas lagi, dan menyingkirkan api merah Liefeng. Mata Lian tertuju pada Lengba, dan ada niat membunuh di mata Lian. Lengba mendengus dengan nada menghina, "Nak, apakah kamu hanya memiliki kemampuan sekecil ini? Aduh, aku benar-benar kecewa. Kalau begitu, izinkan aku mengirimmu ke surga barat." Saat dia mengatakan itu, jari Lengba mengeluarkan cahaya dingin lagi dan mengenai Lian. Lian menggunakan kekuatan zodiak untuk berteleportasi dan dengan mudah menghindari serangan itu. Melihat Lian tidak terluka, Lengba mendengus marah, membuka telapak tangannya, dan menembakkan sinar dingin dari 10 jarinya untuk menyerang Lian. Sangat disayangkan meskipun sinar dinginnya sangat kuat, kecepatannya tidak secepat teleportasi Lian, dan tidak mengenai satu kali pun. Lian berhenti di udara, menatap Lengba dan berkata, "Sejujurnya, saya selalu mengagumi teknologi klan mekanik Anda, dan awalnya saya ingin membawa Anda kembali untuk penelitian. Tapi sekarang saya berubah pikiran." Baca versi bebas kesalahan di 69 book bar. 6 sama dengan 9 plus book garis bawah bar memulai debut novel ini. Sambil berbicara, Lian mengeluarkan botol kayu hitam di tangannya, membuka tutupnya, dan merangkak keluar seekor serangga hitam seukuran ibu jari. Laba-laba. Lengba mengangkat alisnya. Laba-laba ini dibawa keluar oleh Lian dari segitiga setan. Meskipun hanya seukuran ibu jari, ia juga merupakan ahli alam kaisar dengan budidaya kaisar bela diri tingkat pertama. Faktanya, laba-laba tersebut diberikan kepada Ang Li oleh penyu raksasa. Mengenai asal-muasal laba-laba ini, tidak ada yang tahu. Mereka hanya tahu bahwa ia suka memakan logam, dan logam keras apapun menjadi kekuatan 7 gram yang nikmat di hadapannya. Lian pernah melakukan percobaan.
1 ton besi kasar dimakan laba-laba kecil dalam waktu kurang dari 1 menit. Logam tidak bisa menjebak laba-laba kecil, tetapi kayu adalah musuh bebuyutan mereka. Seperti botol kayu di tangan Lian, itu hanya terbuat dari kayu biasa. Setelah laba-laba dimasukkan ke dalamnya, ia tidak bisa lepas. Ini benar-benar satu hal untuk hal lain. Meskipun laba-laba kecil memiliki tingkat budidaya seorang kaisar dan dapat menelan logam keras, ia tidak dapat memecahkan botol kayu. Aneh. Apakah menurutmu seekor laba-laba kecil bisa menghadapiku? Lengba mendengus dengan nada menghina dan menembakkan sinar dingin lagi ke arahnya. Lian mengelak untuk menghindarinya, melemparkan laba-laba hitam itu dengan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, bisakah kamu segera mengetahuinya? Lengba tampak menghina dan tidak lagi menyerang Lian, melainkan menyerang laba-laba terbang. Siapa yang menyangka laba-laba hitam itu ternyata mampu terbang, bergoyang ke kiri dan ke kanan untuk menghindari serangan pancaran sinar dingin. Setelah mendarat, laba-laba hitam itu membuka mulutnya dan mengeluarkan sehelai sutra laba-laba untuk menyerang Lengba, mengenai lengannya. Lengba mengulurkan tangannya untuk merobek sutra laba-laba, tetapi menemukan bahwa sutra laba-laba itu sangat kuat sehingga dia tidak dapat mematahkannya dengan kekuatan Kaisar Rilem tingkat ketiga. Laba-laba hitam itu terus berkeliaran, dan dalam sekejap ia membuat jaring untuk menutupi Leng Hao. Bah, bah, bah. Asap putih keluar dari tubuh Lengba, dan sutra laba-laba tampak sangat korosif, memotong Lengba. Lengba akhirnya menunjukkan ketakutannya saat ini dan mencoba melepaskan diri dari belenggu jaring laba-laba. Namun, tidak peduli apakah itu menggunakan sinar dingin atau menghadapi udara dingin dari burung Phoenix api merah, atau metode lain, semuanya dilakukan. Kehilangan efeknya di depan jaring laba-laba. Laba-laba hitam itu melompat ringan dan mendarat di bahu Lengba. Dia membuka mulutnya dan menggigitnya, dan mulai menikmati makanan lezat itu. Dalam sekejap mata, bahu Lengba menghilang. Jika tidak terjebak oleh jaring laba-laba, lengan yang terhubung dengannya akan jatuh ke tanah. Laba-laba hantu macam apa ini? Biarkan ia merangkak keluar dariku secepatnya. Teriak Lengba dengan panik. Bab 1078. Laba-laba hitam itu melahapnya semakin cepat. Lengba mungkin menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dan tiba-tiba lampu merah menyala. Tidak bagus. Lian diam-diam berteriak, mengetahui bahwa itu adalah metode penghancuran diri yang biasa digunakan oleh suku mekanik. Pada saat ini, sudah terlambat untuk mengambil kembali laba-laba hitam itu, dan kekuatan yang diberikan oleh penghancuran diri Lengba setara dengan serangan penuh tingkat Kaisar tingkat 4. Laba-laba hitam hanya berada di tingkat pertama Kaisar, jadi bagaimana dia bisa menahan pukulan sekuat itu? Berpikir bahwa laba-laba hitam akan mati di sini, Lian merasa kasihan. Ledakan. Suara keras terdengar, dan Lian, Guyu, dan Wu Liuqi mundur dan masing-masing menciptakan penghalang untuk melindungi diri mereka sendiri. Hah! Lian berhenti mundur dan melihat pemandangan di depannya dengan sedikit terkejut. Setelah ledakan, jaring laba-laba dengan cepat mengembang seiring dengan gelombang kejut energi, dan kemudian jaring laba-laba dengan cepat menyusut lagi, mengunci semua gelombang kejut energi di dalamnya. Lengba tidak pernah menyangka bahwa energi yang dihasilkan dari penghancuran dirinya tidak akan mampu menembus jebakan jaring laba-laba, dan mengembun di dalam jaring laba-laba tersebut hingga seukuran sebutir beras, dan akhirnya ditelan oleh laba-laba hitam tersebut. Sungguh luar biasa. Guyu mendatangi Lian dan berkata. Lian juga menganggapnya sulit dipercaya. Laba-laba hitam jelas hanya memiliki tingkat budidaya Kaisar bela diri tingkat pertama, tetapi sutra laba-laba yang dimuntahkannya dapat menahan serangan yang setara dengan Kaisar bela diri tingkat keempat. Mungkin senjata bisa dibuat dari sutra laba-laba hitam. Lian berpikir sendiri dan berjalan mendekat. Laba-laba hitam tampak mengantuk seolah-olah dia sudah cukup makan. Lian memasukkan laba-laba hitam ke dalam botol kayu dan mengambil sarang laba-laba. Jaring laba-laba itu sekarang hanya seukuran kacang kedelai, dan seringan beban di tangan. Sulit membayangkan bahwa jaring itu baru saja memblokir gelombang kejut yang begitu kuat. Namun, jaring laba-laba sekecil itu tidak cukup untuk membuat senjata. Lian menyingkirkan jaring laba-laba dan berencana mendiskusikannya dengan laba-laba hitam setelah pulih untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak sutra laba-laba. Ying Yue terbunuh, penduduk suku mesin juga dimusnahkan, dan krisis di Istana Pulau terselesaikan. Semua pujian diberikan kepada Guyu, dan dia menjadi harapan negara kepulauan itu. Tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah pertempuran, seekor lalat terbang dari sudut, melayang di udara selama seminggu dan kemudian terbang ke saluran pembuangan. Di selokan, kapal selam mini sudah menunggu di sana. Setelah lalat masuk ke dalam kapal selam tersebut tenggelam ke dalam air dan berenang menyusuri saluran pembuangan. Setengah jam kemudian, kapal selam itu muncul ke permukaan dan lalat kembali terbang keluar. Mencicit. Sebuah pintu rahasia terbuka dan lalat beterbangan masuk. Ini adalah pangkalan bawah tanah yang sangat besar. Tidak ada satupun manusia di dalamnya, semuanya adalah mesin yang beroperasi sendiri. Lalat itu mendarat di peron, lalu cahaya keluar dari matanya, membentuk gambar di kehampaan. Itu adalah gambar Lian melawan Ying Yue dan Lengba. Setelah adegan itu dimainkan, seberkas cahaya berkelap-kelip dan bertabrakan di langit, dan sesosok tubuh perlahan-lahan muncul, berangsur-angsur berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan. Jika Ang Li ada di sini, dia akan terkejut bahwa diri yang lain tercipta hanya dalam beberapa menit. Di dalam istana pulau,
Apa, kamu ingin kembali ke China bersamaku? Lian memandang Guyu dengan heran. Baru saja, gadis kecil ini benar-benar mengusulkan ide untuk kembali ke Tiongkok bersamanya. Apa, kamu tidak bahagia? Guyu berkata dengan wajah datar, dan kemudian melanjutkan setelah jeda sebentar. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu tidak membawaku bersamamu. Aku pasti akan pergi ke negaramu. Jika kamu melakukan sesuatu yang merugikan hubungan baik antara kedua negara, itu semua tanggung jawabmu. Hei, beraninya kamu mengancamku. Lian menyingsingkan lengan bajunya dan ingin memukul Guyu. Guyu segera mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan wajah sedih, kamu memukulku, kamu memukulku. Aku ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kamu akan menindas anak-anak. Menindas anak-anak. Lian tertegun sejenak. Terlepas dari status Guyu sebagai kaisar pulau dan kaisar bela diri, dia memang masih anak-anak. Batuk. Lian terbatuk dan benar-benar tidak tahan lagi. Yah, bukannya aku tidak ingin membawamu, tapi karena penduduk negara kepulauan membutuhkanmu. Bisakah kamu meninggalkan mereka? Aku meninggalkan mereka dan ingin menjadi lebih kuat. Hanya dengan cara ini aku bisa melindungi mereka dengan lebih baik, kata Guyu dengan wajah serius. Lian tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melupakan satu hal. Dari segi usia, Guyu memang masih anak-anak, tapi dia juga seorang wanita. Bertukar pikiran dengan seorang wanita tidak mungkin dilakukan kecuali Anda pintar. Lian mengangkat bahu dan berkata, terserah kamu. Aku akan mencari tempat untuk istirahat malam ini dan mengambil penerbangan kembali ke China besok pagi. Jika kamu ingin bersama, gunakan waktu ini untuk mengurus urusanmu. Petik 2. Guyu memandangi istana pulau yang hancur, dan tiba-tiba berkata dengan tegas, tidak perlu, aku akan pergi bersamamu sekarang. Lian mengerutkan kening dan diam-diam berkata, gadis ini pasti telah mengalahkanku. Tidak ada cara lain, Lian hanya bisa membiarkan Guyu mengikuti. Keesokan paginya, Ang Li terbang meninggalkan negara kepulauan itu dan kembali ke tanah air tercinta, siap mencari peluangnya sendiri. Sekembalinya ke Tiongkok, hal pertama yang dilakukan Lian adalah mengunjungi Yaya. Lian sudah lama tidak bertemu Yaya, dan dia tidak tahu seperti apa rupa gadis kecil dari Maya Jingxing sekarang. Dalam perjalanan, Lian membeli banyak mainan untuk diberikan kepada Yaya. Karena tidak tahu mainan apa yang disukai Yaya saat ini, Lian membeli beberapa mainan anak-anak yang populer. Hei, kenapa kamu menatapku seperti itu? Lian bertanya sambil menatap Guyu. Sejak Guyu mengetahui keberadaan Yaya, dia memandang Lian seperti monster. Apakah kamu benar-benar punya anak perempuan? Guyu bertanya dengan tidak percaya. Aku sudah menjelaskan kepadamu beberapa kali, dia bukan anak kandungnya, dia diadopsi olehku. Teriak Lian dengan marah. Oh. Guyu menjawab dengan lembut, tapi matanya tetap sama, jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Lian. Diadopsi, menurut saya dia dilahirkan secara tidak sah. Melihat Guyu tidak mempercayainya, Lian menoleh ke Wu Liuqi dan berteriak, kamu harus percaya padaku, kan? Puan, saya percaya padamu, jawab Wu Liuqi, tetapi matanya sama dengan mata Guyu. Lian hampir dibuat gila oleh kedua orang ini. Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa tidak satu pun dari mereka yang percaya pada si? Lupakan saja, kamu akan tahu kapan kamu bertemu dengannya. Dia tidak mirip denganku, teriak Lian. Oh. Guyu dan Wu Liuqi menjawab pada saat yang sama, mata mereka terlihat lebih aneh. Berdiri di depan pintu rumahnya, Lian tiba-tiba merasa sedikit gugup, tapi dia tetap mengetuk pintu. Yang akan datang. Suara Liu Suir datang dari dalam rumah. Setelah dia membuka pintu, dia mengatakan sesuatu yang membuat Lian bingung. Hei, kamu cepat kembali, di mana Yaya? Lian tertegun sejenak, lalu berkata, ini juga yang ingin aku tanyakan, di mana Yaya? Bab 1079. Saudara Li, jangan menakuti aku. Bukankah kamu mengajak Yaya keluar untuk bermain? Liu Suir tiba-tiba menjadi gugup. Apakah aku membawanya keluar? Hati Lian sedikit tenggelam, menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dia baru saja kembali dan bahkan belum melihat wajah Yaya. Bagaimana dia bisa mengajaknya bermain? Kapan itu terjadi? Tadi pagi. Saat kamu pulang, kamu bilang sudah lama tidak bertemu Yaya dan ingin mengajaknya bermain. Liu Suir berkata, berbalik dan menunjuk ke meja di ruang tamu dan berkata. Lihat, itu semua adalah hadiah yang kamu bawa dari negara pulau. Aku belum sempat mengemasnya. Mata Lian tertuju pada meja, di mana sejumlah besar makanan khas dari negara kepulauan dan sejenisnya memenuhi meja. Ada yang sedikit aneh. Seseorang menirumu. Guyu bertanya dari belakang. Lian mengangguk. Dia dan Liu Suir sudah setahun tidak bertemu, tapi dia tidak akan mengakui orang yang salah, bukan? Ayo pergi ke properti untuk memeriksa sistem pengawasan dan melihat kemana Yaya pergi. Lian berkata dan berbalik untuk pergi. Liu Suir menyadari bahwa Lian tidak bercanda dengannya dan segera mengikutinya keluar. Aku akan pergi bersamamu. Setelah melihat video pengawasan properti itu, hati Lian kembali tenggelam. Dilihat dari gambarnya, memang dialah yang pergi bersama Yaya. Yaya telah tumbuh jauh lebih tinggi, berbicara dan tertawa dengan dirinya sendiri, dan sangat dekat dengannya. Tapi pria itu sama sekali bukan aku. Ang Li tidak percaya ada orang yang terlihat sangat mirip satu sama lain di dunia ini.
Pria di foto itu hanyalah salinan dirinya. Pengawasan properti hanya menangkap Lian yang membawa Yaya keluar, tapi tujuan akhirnya tidak diketahui. Setelah memastikan bahwa orang di gambar itu bukan Lian, Liu Suir menjadi bingung. Setelah diingatkan oleh Lian, dia berpikir untuk menghubungi Liu Xia dan menggunakan kekuatan keluarga Liu untuk menyelidiki masalah tersebut. Liu Xia bergegas segera setelah menerima panggilan tersebut. Setelah bertemu Liu Xia, Lian mengetahui bahwa dia telah mencapai Raja Alam Bela Diri. Keluarga Liu memiliki kekuatan yang sangat kuat dan merupakan anggota penting dari Jiwa Naga. Sebagai organisasi global yang besar, Dragon Soul sangat berpengetahuan luas dan sangat kuat. Setelah perubahan mendadak di dunia, dengan kemampuan Jiwa Naga, secara alami lebih mudah mendapatkan buah kiwi daripada orang biasa. Jadi sebagai putri dari keluarga Liu, wajar jika Liu Xia mendapatkan beberapa peluang. Kami sudah menemukan beberapa informasi. Setelah kamu keluar dari komunitas, kamu mengajak Yaya ke taman bermain dan bermain di sana selama hampir sehari. Namun, kamu membawa Yaya pergi 1 jam yang lalu. Orang-orangku sedang menyelidiki di mana kamu berada sekarang. Liu Xia membawa kabar baik yang bukan kabar baik. Setelah mengetahui bahwa Yaya-nya pergi ke taman hiburan selama sehari, Lian tiba-tiba menyadari bahwa target pihak lain bukanlah Yaya, melainkan dirinya sendiri. Jangan bersusah payah, aku yakin dia akan menemukanku. Hati Lian tiba-tiba jatuh ke tanah. Selama Yaya baik-baik saja, target orang itu adalah dia. Segalanya menjadi seperti yang diputuskan oleh Lian. Segera ponsel Liu Suir berdering, dan itu adalah panggilan Lian. Siapa kamu, dan apa yang telah kamu lakukan pada Yaya? Teriak Liu Suir dengan cemas. Sejak Lian pergi, Yaya telah dijaga oleh Liu Suir. Dapat dikatakan bahwa perasaannya terhadap Yaya lebih dalam daripada perasaan Lian sekarang. Yaya diculik dari tangannya sendiri, dan Liu Suir sangat menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Cek, cek. Semburan tawa terdengar dari ponsel, dan Lian berkata, jangan khawatir, Yaya sangat aman, dia hanya tertidur karena terlalu lelah bermain. Setelah jeda sebentar, dia tertawa lagi dan berkata, tolong biarkan aku menjawab teleponnya. Liu Suir memandang Lian. Ang Li menjawab telepon dan berkata, saya pikir kita harus bertemu. Ya, itu juga yang kupikirkan. Tunggu saja dan aku akan mengirimkanmu lokasinya. Datang saja. Suara, Lian, datang dari telepon. Lian tertegun sejenak ketika dia mendengar suaranya sendiri. Sebaiknya kamu cepat, kalau tidak aku tidak bisa menjamin boneka lucu ini akan selalu aman. Ang Li palsu terus berkhotbah. Lian mendengus dingin. Tawa bangga Lian palsu datang dari telepon, dan pihak lain menutup telepon. Saudara Li, bagaimana situasinya? Liu Suir bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, aku akan membawa Yaya kembali. Lian menghibur, menggigit. Ponsel Liu Suir menerima pesan teks, dan Lian palsu mengirimkan peta posisi satelit. Tidak ada gunanya. Liu Xia melihatnya sekilas dan melanjutkan, saya akan mengatur mobil untuk membawamu ke sana. Tidak perlu bersusah payah. Saat Lian berbicara, sepasang sayap elang tumbuh dari punggungnya, dan kemudian dia terbang ke udara, terbang menuju Huiwei dengan kecepatan yang sangat cepat. Dunia telah berubah. Meski banyak orang aneh bermunculan, orang biasa tidak memiliki banyak kesempatan untuk melihat orang aneh. Jadi ketika Ang Li tiba-tiba melebarkan sayapnya dan terbang ke udara, orang-orang di sekitar segera mengeluarkan ponsel mereka untuk merekamnya. Lian selalu menjadi orang yang rendah hati, tapi bagi Yaya, dia tidak mempedulikan hal ini lagi, meski dia menjadi pusat perhatian. Guyu dan Wu Liuqi saling memandang, lalu berkata kepada Liu Xia, tolong siapkan mobil untuk kami. Mereka berdua tidak mengenal tempat ini, jadi mereka membutuhkan seseorang untuk membimbing mereka. Lian terbang dengan cepat dan tiba di puncak gunung di luar pengaruh. Di hutan pegunungan, sebuah van diparkir di sana. Seorang pria sedang duduk di atap van, menatap Lian yang melayang di udara, dengan cibiran di bibirnya. Lian saling menatap, merasa seperti sedang melihat ke cermin. Gambar. Salah. Harus dikatakan bahwa keduanya persis sama. Mungkinkah itu saudara kembarku? Tidak benar juga. Lian tidak bisa merasakan nafas apapun mengalir di tubuh pihak lain. Meskipun pihak lain juga memiliki suhu tubuh dan pernapasan, Lian lebih merasa seperti mayat, atau mesin dingin. Mesin. Mata Lian berbinar dan dia bertanya, apakah kamu dari suku mekanik? Lian palsu tidak menjawab, hanya tertawa dan berkata, kamu datang lebih lambat dari yang saya harapkan, dan sepertinya kamu tidak sekuat yang mereka katakan. Mereka. Lian segera menyebarkan kesadarannya. Jangan takut, hanya aku yang ada di sini. Oh, tidak. Harusnya dikatakan ada 2 orang. Kata Lian palsu sambil mengetuk atap mobil dengan jarinya, lalu berkata. Yaya ada di dalam mobil. Jika kamu ingin mengambilnya kembali, pukullah aku. Perkelahian tidak bisa dihindari, tapi Ang Li tidak terburu-buru untuk memulai. Dengan kekuatannya sebagai ahli setingkat kaisar, dia bisa membunuh Yaya hanya dengan 1 pukulan. Apa tujuanmu, atau apa tujuan mereka? Lian bertanya. Dia tahu bahwa kemunculan dirinya dipicu oleh seseorang. Wow. Sepasang sayap persis seperti Lian tumbuh dari punggung Lian palsu, dan dia melayang ke udara dengan sedikit gerakan. Dia tersenyum dan berkata, bunuh kamu dan gantikan kamu.
Bab 1080. Wow. Pintu mobil terbuka, dan seorang gadis kecil sambil mengusap matanya keluar dari mobil. Yaya mendongak dan melihat dua Lian di udara, dan mereka tercengang. Lian menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Yaya, khawatir pertarungan antara keduanya akan menyakiti gadis kecil itu, jadi dia berkata pada dirinya yang lain, jika kamu ingin membunuhku, ikut saja denganku. Saat dia berbicara, dia menggerakkan sayapnya dan terbang jauh ke dalam gunung. Membandingkan kecepatan, Lian palsu mendengus dingin, melambaikan sayapnya dan mengejarnya, tapi kecepatannya sama sekali tidak lebih lambat dari Lian. Suara mendesing. Kilatan cahaya pedang hampir mengenai Lian. Lian terkejut, menoleh ke belakang, dan diam-diam berkata, pedang bulan terbang. Tidak, pedang itu terlihat persis sama dengan pedang terbang bulan api milikku, tapi itu bukan milikku. Pedang terbang bulan api milikku telah rusak dalam pertempuran terakhir. Lian selalu ingin mencari beberapa bahan untuk menyempurnakan pedang terbang Yanyu guna memulihkan spiritualitasnya. Jika pedang ini memiliki kemampuan yang sama dengan pedang terbang Yanyu, itu akan menyelamatkan beberapa masalah. Lian punya ide untuk merebut pedang itu, tapi dia sangat bingung. Pria di depanku tidak hanya mirip dengannya, tapi juga memiliki senjata yang sama. Kekuatan suku mekanik begitu kuat hingga bisa meniru seseorang dengan sempurna. Ledakan. Semburan api keluar dari tangan Lian palsu, mula-mula berubah menjadi burung api, lalu menyerang Lian. Phoenix api merah. Lian sedikit tertegun lagi. Dia tidak menyangka bahwa selain pedang terbang Yanyu, lawannya juga memiliki burung Phoenix api merah, tapi dia tidak tahu apakah itu sekuat burung Phoenix api merah. Pergi. Lian berteriak pelan, mengangkat tangan kanannya, dan seekor burung api terbang dari telapak tangannya dan menyerang api yang berterbangan. Dengan ledakan, kedua burung api itu meledak menjadi bola di udara, dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa itu siapa. Red Flame Lieguan palsu begitu kuat sehingga setara dengan Red Flame Lie Phoenix yang asli. Mereka terjerat untuk sementara waktu dan tidak ada yang bisa melukai satu sama lain. Suara mendesing. Flame Moon Flying Sword menyerang lagi. Lian berpura-pura dikalahkan dan jatuh ke tanah. Lian palsu segera menyusul, hanya menyisakan dua burung api yang terus terjerat di udara. Lian, kamu benar-benar mengecewakanku. Jika kamu punya kemampuan, tunjukkan saja. Lian palsu mencibir dan memerintahkan pedang terbang Yanyu untuk menyerang Lian. Kecewa. Lian mendengus dingin, dan ketika pedang terbang Yanyu menyerang, dia bahkan tidak mengelak dan meraihnya. Dengan suara, pop Yanyu Feijian dengan kuat digenggam di tangan Lian dan tidak bisa melepaskan diri. Lian awalnya senang, lalu kecewa. Bagaimanapun, yang palsu tetaplah palsu. Pedang ini hanya terlihat sama dengan pedang terbang Yanyu milikku, tetapi tidak memiliki spiritualitas pedang terbang Yanyu sama sekali. Mengenai cara pengoperasiannya oleh angli palsu dan bisa terbang di udara, saya yakin itu adalah kekuatan teknologi dari keluarga mekanik, bukan kendali kesadaran spiritual. Ketika Lian palsu melihat pedang terbangnya jatuh ke tangan Lian, bukan saja dia tidak panik sama sekali, tapi diam-diam dia juga bahagia. Lian diam-diam mengira ada yang tidak beres, membuang pedang di tangannya, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan teleportasi untuk bergegas kembali. Boom, terdengar suara keras. Pedang yang dilempar angli tiba-tiba meledak, dan awan jamur kecil membubung ke langit. Lian dikejutkan oleh kekuatan ledakan pedang. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, ledakan tadi tidak akan membunuhnya, tapi kekuatan seperti itu pasti dapat menyebabkan kerusakan padanya. Begitu dia terluka, serangan palsu Lian berikutnya akan lebih langsung. Lian palsu menunjukkan kekecewaan saat melihat pedang itu tidak melukai Lian. Adapun dua burung api di langit, serangan Lian palsu benar-benar membuat marah Lian. Begitu kesadaran Lian bergerak, burung Phoenix merah menyala mengeluarkan teriakan burung Phoenix, dan kemudian tiba-tiba ukurannya menjadi 2 kali lipat, dan kemudian membunuh burung merah palsu itu. Phoenix menyala dalam satu gigitan. Panggilan. Setelah burung Phoenix api merah menelan yang palsu, ia terbang kembali ke tangan Lian. Tidak peduli dari mana asal-muasal Red Flame Fierce Phoenix palsu, kini telah dibatasi dan menjadi makanan bagi Red Flame Fierce Phoenix. Namun, butuh beberapa waktu bagi Red Flame Liefeng untuk mencerna lawannya, dan dia kehilangan kemampuan bertarungnya untuk sementara, jadi dia diambil kembali oleh Lian. Jika kamu punya cara lain, gunakan saja. Kata Lian sambil menatap dirinya yang lain. Ketika Lian palsu melihat Firibird juga hilang, sedikit kecemasan melintas di wajahnya, tapi dia memasang ekspresi jijik, mendengus dan mengeluarkan botol kayu hitam. Laba-laba hitam. Angli memikirkan laba-laba yang bisa memakan logam. Benar saja, setelah Lian palsu membuka tutup botol, seekor laba-laba hitam merangkak keluar dari botol dan terus berkeliaran di telapak tangan Lian palsu. Lian awalnya mengira pihak lain telah menemukan seekor laba-laba hitam yang persis seperti dirinya. Ketika dia melihat laba-laba itu berenang di telapak tangannya, dia menduga itu adalah laba-laba palsu lainnya. Terlepas dari asal-usulnya, laba-laba hitam sejati memakan logam. Lian palsu adalah anggota ras mekanik. Tidak peduli seberapa manusiawi penampilannya, dia tetap terbuat dari mesin. Laba-laba hitam tidak melukainya, artinya ia tidak tahu cara memakan logam. Dengan kata lain, laba-laba palsu itu sendiri adalah sebuah mesin, tidak berbeda dengan angli palsu. Engah, engah.
Lian palsu mengangkat laba-laba di tangannya, dan beberapa helai sutra laba-laba menyerang Lian, dan kemudian dengan cepat membentuk jaring laba-laba yang lebat, menjebak Lian di dalamnya. Cek, cek. Lian palsu tertawa bangga, lalu terbang, mencoba membunuh Lian dengan serangan jarak dekat. Bang! Tepat ketika Lian palsu tiba, terjadi ledakan, dan sarang laba-laba yang mengikat Lian meledak dengan kekuatan, diikuti dengan tinju. Lian palsu sudah ada di depannya, dan tidak mungkin lagi menghindarinya, jadi dia hanya bisa meninjunya ke depan, dan kedua tinjunya bertabrakan di udara. Hah! Lian diam-diam terkejut karena kekuatan palsu ini sama sekali tidak kalah dengan miliknya, bahkan bisa dikatakan hanya sedikit lebih kuat darinya. Ditambah dengan tubuh logam lawan, kekuatan pertahanannya hampir sama dengan tubuh penguasa iblis Buddha miliknya. Bang! 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 Keduanya bertarung dalam pertarungan jarak dekat, tapi mereka seimbang, dan tidak ada yang bisa melukai satu sama lain. Cek, cek. Lian, kamu sangat tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa berurusan denganku. Ya, Lian mendengus dingin. Sebelum dia bisa mengambil tindakan lebih jauh, si palsu menyerang lebih dulu. Guntur hancur. Lian diam-diam menghela nafas. Si palsu itu sedang memegang bola api yang berkedip-kedip dengan guntur dan kilat di tangannya, yang persis sama dengan Lei Mi miliknya. Sepertinya semua miliknya palsu. Mungkinkah pihak lain ingin membunuhnya dan menggantikannya? Hari ini, jika Anda benar-benar dibunuh oleh pihak lain. Lalu, jika besok yang palsu muncul sebagai identitasnya sendiri, tidak akan ada yang meragukannya. Adapun tujuan suku mesin mendapatkan palsu untuk menyamar sebagai diri mereka sendiri, itu tidak diketahui. Bersambung.